Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi yang baru Kaulah penolong dalam hidup kami sepanjang waktu. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Kami bersyukur padamu Tuhan, penolong yang setia, Kau Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami bersyukur padamu, Yesusku. Ajaib namamu, Allah yang perkasa. Mulia namamu, haleluya. Segala hormat bagimu Tuhan, segala pujian bagimu Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati kami, Tuhan yang memimpin. Haleluya. Kau beri kekuatan, terpuji namamu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia.
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berasal dari Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Saya memberi judul renungan pada pagi hari ini, berjalan, berakar, dan dibangun di dalam Dia. Saya akan membacakan bagi kita semua Kolose 2 ayat 6 dan 7. Berbunyi, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dikatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ini adalah dasar bagi kita orang yang percaya di dalam menempuh perjalanan hidup rohani. Kata telah menerima itu berarti sudah lampau, sudah lewat. Kita sudah melalui itu ketika kita percaya dan menerima Kristus. Nah, kekristenan kita itu dimulai dari menerima dan percaya kepada Kristus. Nah, waktu itu jemaat di Kolose ini sedang diserang ajaran yang kira-kira berkata demikian, Yesus itu tidak cukup. Yesus harus ditambah ini dan ditambah itu. Nah, tambahan ini dan itunya itu misalnya seperti filsafat, kemudian peraturan-peraturan Yahudi, kemudian ada penyembahan malaikat. Nah, ini membuat jemaat di Kolose pada waktu itu bingung. Nah, Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Kolose, dia ingin mengatakan bahwa Yesus ini sudah lengkap. Nah, sekarang tinggal berjalanlah terus di dalam Dia. Nah, berjalan di dalam Dia yang dikatakan di ayat 6 bahwa karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Itu yang dalam bahasa aslinya kan berkata en afto peripateo, ya, berjalanlah di dalam Dia. Nah, berjalan ini adalah suatu tindakan yang aktif. Ada arah, ada langkah. Nah, berjalan di dalam Dia itu sama dengan di perjanjian lama itu di Yosua 1 ayat yang ketiga. Jadi antara Kolose 2 ayat 6 ini mempunyai suatu persamaan, ada benang merah yang keren banget antara perjanjian baru dengan perjanjian lama. Saya bacakan untuk kita Yosua 1 ayat yang ketiga. Berkata demikian, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu.
seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, jadi pada waktu itu bangsa Israel itu dikeluarkan dari tanah Mesir karena dia dijajah oleh Fir'aun, diperbudak di sana. Dan waktu itu bangsa Israel berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan seruan bangsa Israel dan akhirnya Tuhan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Fir'aun, dikeluarkan dari tanah Mesir. Nah, perjalanan dari bangsa Israel ini itu mempunyai kemiripan dengan keadaan kita pada waktu sebelum kita dilahirkan baru. Kita berada di dalam dosa, dijajah oleh dosa, kemudian diperbudak oleh dosa, diikat, tidak bisa merdeka. Dan waktu itu bangsa Israel dijanjikan oleh Tuhan melalui Yosua, dikatakan di dalam Yosua 1 ayat 3 tadi, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini berarti bangsa Israel itu harus berjalan. Cuman berjalannya itu bukan sembarang jalan, tetapi berjalan pada lokasi yang sudah ditentukan, yaitu di tanah Kanaan. Nah, kita sebagai orang yang menerima Kristus, Kristus itu tanah Kanaan kita. Kita harus berjalan di dalam Dia. Ketika kita berjalan di dalam Dia, maka kita itu sudah lengkap. Kita tidak perlu tambahan yang lain seperti filsafat atau pengajaran-pengajaran yang berupa tambahan peraturan yang tidak jelas. Jadi intinya kita harus berjalan, kita harus bergerak, kita harus menginjak seperti yang dikatakan di dalam Yosua 1 ayat 3 ini. Nah, berjalan ini tidak hanya berjalan sekali, tetapi ini adalah merupakan gaya hidup kita sehari-hari. Jadi kalau misalnya di Yosua ini dia berjalan secara fisik, itu kalau kita itu berjalannya secara rohani. Waktu itu Yosua musuhnya adalah orang-orang Kanaan. Kemudian ada juga tembok Yeriko. Nah, kalau kita ini yang harus kita taklukkan berupa musuh itu pikiran kita, pikiran dari manusia lama. Kemudian perasaan kita yang berasal dari manusia lama. Kemudian juga tekad kita yang berasal dari manusia lama. Kenapa begitu? Karena semua yang lama itu membuat kita khawatir, ya, membuat kita merasa tidak layak. Jadi pada waktu itu tanahnya orang Israel ya berupa ladang, sungai, kota. Cara menaklukkannya yaitu perang melalui percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, taat langkah demi langkah. Nah, Yosua harus benar-benar berjalan. Kalau dia diam saja di padang gurun, dia tidak akan pernah menikmati Kanaan. Nah, demikian juga kita. Tanahnya itu berupa damai di hati, sukacita yang menjadi sumber kekuatan, kuasa karena Tuhan ada di dalam kita, dan kita mempunyai identitas yang jelas sebagai anak Allah. Nah, setelah kita percaya ya sesuatu yang telah lewat, kemudian kita berjalan di dalam Dia yang adalah lokasi di mana kita harus berjalan, yaitu di dalam Kristus. Kemudian di Kolose 2 ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, fakta tentang akar ini adalah di dalam tanah. Jadi
Rata-rata akar adalah di dalam tanah, artinya dia tidak kelihatan. Nah, di dalam tanah akar ini berkorelasi secara organik, bukan hanya nancap, karena akar ini bertugas untuk menyerap nutrisi dan air dari dalam tanah. Jadi, kalau tentang nutrisi, bahwa Kristus adalah tanah permai kita, dia berkata, akulah roti. Ya, kita perlu makan Kristus, dan pagi hari ini kita akan sedikit membahas tentang masalah air. Ya, jadi air bagi akar itu adalah hal yang menentukan hidup matinya akar. Ya, air adalah sumber kehidupan dari akar. Nah, jika dibandingkan dengan keadaan di Mesir pada waktu itu, air yang diperoleh oleh bangsa Israel di Mesir itu berasal dari Sungai Nil. Ya, nah, bangsa Israel itu diperbudak oleh Fir'aun, oleh Mesir, itu diminta untuk menimba air dari Nil untuk mengairi kebun sayurnya. Ya, coba kita baca di Ulangan, ya, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-10. Ulangan 11 ayat 10 berkata, sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Ulangan 11 ayat 10 ini menceritakan bahwa waktu bangsa Israel ini diperbudak di Mesir, dia disuruh menimba air dari Sungai Nil untuk mengairi kebun sayurnya. Nah, posisinya air dari Sungai Nil itu di bawah dan kebun sayurnya itu agak di atas, di dataran tinggi di Goshen. Oleh sebab itu bangsa Israel ini sangat capek karena waktu itu hawa di Mesir sangat panas, kurang lebih 45 derajat, dan setiap hari dia diharuskan menimba air supaya kebun sayurnya ini nggak mati. Nah, ini yang namanya diperbudak. Mereka hidup karena menimba air dengan jerih lelah, seperti yang dikatakan di Ulangan 11 ayat 10 ini. Saya ulangi, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Nah, itu kehidupan di Mesir. Dulu waktu kita belum selamat juga sama seperti orang-orang Israel di Mesir itu. Jadi untuk hidup kita harus bekerja keras, membanting tulang, ya dapatnya sedikit. Orang Israel dipajak oleh Fir'aun karena semua tanahnya milik Fir'aun. Diambil kemudian hanya diberikan sedikit sisanya untuk supaya orang Israel ini hidup. Nah, itulah kehidupan di Israel. Nah, setelah Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, dia masuk ke padang gurun. Padang gurun ini bangsa Israel mendapatkan air melalui batu karang yang dipukul. Ya. Nah, batu karang yang dipukul ini itu melambangkan Kristus yang disalib. Di padang gurun, bangsa Israel mendapatkan penyertaan Tuhan melalui tiang awan, tiang api, dapat mana, ya semuanya serba mujizat. Itu seperti pada waktu kita pertama kali menerima percaya dengan Tuhan. Kita mendapatkan mujizat, dengan mudah Tuhan memberi dengan limpah, tetapi sebetulnya Tuhan tidak ingin kita itu tinggal di padang gurun seperti bangsa Israel yang muter-muter di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan ingin kita
bangsa Israel juga itu masuk ke Kanaan. Nah, Kanaan itu adalah Kristus yang secara fakta sebetulnya sudah kita masuki. Ketika kita percaya, menerima, kita sudah masuk Kristus. Nah, Kristus ini adalah tanah permai kita. Seperti apa yang dikatakan kepada Yosua, kita harus berjalan. Setiap tanah yang diinjak itu diberikan kepadamu. Artinya, kalau Kristus sebagai tanah permai kita juga harus berjalan di dalam Kristus. Karena tanah Kristus itu adalah tanah yang luas, maka kita perlu berjalan. Dalam hal apa? Ya, dalam banyak hal. Untuk kesehatan kita juga memerlukan Kristus. Untuk pekerjaan kita juga kita memerlukan Kristus. Kita bisa berjalan di dalam Dia. Untuk keluarga kita juga memerlukan Kristus. Kita harus selalu menyadari bahwa kita sudah ada di dalam Kristus dan kita bisa menggunakan Dia, berjalan di dalam Dia. Nah, yang menarik lagi di Ulangan 11 ayat 11 ini dikatakan begini, saya bacakan. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Nah, ini juga penting. Kenapa kok Tuhan tidak membawa bangsa Israel ke tempat yang datar seperti Mesir? Ya, karena kalau tempatnya datar itu bisa dikendalikan menggunakan yaitu tadi menimba air, capek. Ya. Tetapi kalau Tuhan membawa kita seperti bangsa Israel dibawa kepada tanah permai yang ada gunung, ada lembah, di sana dikatakan mendapat air sebanyak hujan dari langit. Ini yang paling penting. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya kita harus belajar untuk menengadah kepada Tuhan. Hujan yang berasal dari Tuhan, yang dikendalikan oleh Tuhan, dijaga sepanjang tahun oleh Tuhan, itu tidak bisa kita kendalikan. Artinya dia bisa mengairi gunung, dia juga bisa mengairi lembah. Di lembah, kita belajar bergantung 100% kepada Tuhan. Ya, ada musim di mana Tuhan mengangkat kita ke atas, ke gunung. Ya, tetapi di gunung ini juga ada bahayanya. Bahayanya apa? Ya, sombong, kesombongan, berkata bahwa, oh ini aku yang hebat. Itu bahayanya. Nah, lembah itu tempat pembentukan, tempat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, di lembah kita belajar bahwa aku perlu Tuhan secara mutlak. Tanpa Tuhan, aku akan mati. Jadi negeri yang bergunung dan mengandung lembah itu didesain Tuhan supaya kita tidak bisa hidup mandiri. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Nah, di gunung kita belajar bersyukur, di lembah kita belajar bersandar. Nah, di kedua-duanya kita butuh hujan anugerah yang berasal dari Tuhan. Nah, berakar ini juga bisa berarti bahwa harus ada sumur yang digali. Di Kejadian 26 ayat yang ke-18 sampai 25 itu dikatakan, kita lihat sebentar ya. Kejadian 26 ayat 18 sampai 25. Saya bacakan untuk kita. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati.
Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama yang telah diberikan ayahnya. 19, ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang membual-bual airnya. Jadi di tanah permai harus menggali sumur. Ini memberikan gambaran bahwa kita juga perlu air yang dalam sebagai sumber hidup kita. Kristus di dalam kita itu seperti sumber air yang tersembunyi. Kita harus menggali sumur. Dikatakan bahwa orang Filistin itu menutup sumur dengan tanah. Nah, sumur kita juga bisa tertutup dengan kegiatan-kegiatan yang tidak rohani, ya, misalnya seperti scroll HP yang kita lakukan setiap hari itu bisa menutup sumur di dalam roh kita, itu seperti sumur yang tertutup tanah. Nah, orang yang berakar di dalam Tuhan itu masuk di dalam perhentiannya Kristus. Ini yang paling penting. Tuhan menginginkan kita mendapatkan perhentian, ya. Jangan hidup oleh diri sendiri seperti orang di Mesir, tetapi hiduplah berjalan di dalam Dia seperti orang Israel masuk Kanaan. Kita masuk Kristus, mengandalkan Dia dan dibangun di dalam Dia. Dibangun ini mempunyai dua sisi. Dibangun secara subjektif, ya, personal. Kita harus memperhatikan bahannya. Bahannya harus menggunakan emas, perak, dan batu permata. Jangan menggunakan rumput, kayu kering, dan jerami. Supaya nanti ketika ujian datang oleh api, tidak gosong. Ya. Nah, setelah kita dibangun secara pribadi, secara subjektif, kita bisa menjadi batu hidup. Dibangun secara korporat supaya apa? Supaya bisa digunakan untuk pembangunan suatu rumah rohani. Coba kita baca 1 Petrus 2 ayat 5. Berkata, saya bacakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi kita berakar di dalam Dia itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya bisa terbangun di dalam Dia. Terbangun secara subjektif, kemudian terbangun secara korporat. Nah, ketika kita sudah di dalam Dia, kita berjalan di dalam Dia, kita berakar di dalam Dia, dan kita terbangun di dalam Dia, maka kita bisa menjadi kuat. Ya, pada Kolose tadi, kita kembali ke Kolose 2 ayat 7, tadi dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh. Nah, kalau kita sudah berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia, maka kita bisa bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi Kristus tanpa tambahan apapun itu sudah cukup. Nah, setelah itu baru hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Melimpah dengan syukur ini adalah tanda kalau hubungan kita dengan Kristus itu sehat. Maka kita bisa bersyukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beri kami kesadaran bahwa kami perlu berjalan di dalam Engkau. Kami perlu berakar di dalam Engkau, kami perlu dibangun di dalam Engkau, sehingga kami semakin teguh di dalam Engkau, dan akhirnya kami bisa bersyukur di dalam Engkau. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami, baik secara subjektif, pribadi, personal, demikian juga
Pimpin kami untuk kami bisa terbangun bersama di dalam gereja di mana Engkau meletakkan kami, supaya kami berfungsi menjadi batu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.